Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak semua. Perkenalkan, saya Cut Dewi Rosanti, SPD, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa, Kabupaten Aceh Utara. Video kali ini saya akan menampilkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu dari sejumlah pejuang perintis kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dengan melalui berbagai medan perjuangan. Slogannya yang paling terkenal adalah Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani, di mana guru bertugas menjadi teladan dan memberi semangat dan dorongan kepada murid. Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan asas trikon yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Kontinuitas. Pengembangan pendidikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Konvergensi pengembangan pendidikan harus disesuaikan dengan potensi diri. Dan yang terakhir ada konsentris. Pengembangan pendidikan harus tetap berdasarkan kepribadian. Sebelum mempelajari modul 1.1 pembelajaran yang saya lakukan adalah saya hanya mentransfer materi saja. Ketuntasan dalam penyampaian materi saya anggap lebih penting daripada saya memahami karakteristik murid. Saya juga hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja dengan mengabaikan aspek yang lain seperti psikomotor, budaya, spiritual, dan sosial. Sebelum mempelajari modul 1.1 pembelajaran yang saya lakukan adalah jika murid sudah mencapai nilai KKM, saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Murid dipandang sebagai objek dari pembelajaran tanpa melibatkan murid sebagai sumber belajar. Pembelajaran juga masih berpusat pada guru atau dikenal dengan teacher center. Dalam praktik pembelajaran di kelas, saya juga menuntun murid untuk bisa menghafal semua materi pelajaran. Saya juga kadang mengeluh ketika ada murid yang masih tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Saya juga menyeragamkan bentuk tugas pada setiap murid tanpa memperhatikan karakter dan potensi murid itu sendiri. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa praktik pembelajaran saya selama ini adalah kurang tepat. Mana seharusnya saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan tidak menyeragamkan semua murid, karena setiap mereka adalah unik, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya juga harus memerhatikan karakteristik dari murid itu sendiri. Setiap murid pasti memiliki potensi dan ekspresinya masing-masing. Pembelajaran juga akan lebih berwarna bila tidak berpusat pada guru saja. Guru harus ikhlas dan sabar menuntun murid mencapai tujuan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru jangan hanya terpaku pada hasil nilai kognitif saja, tapi juga memerhatikan aspek yang lain. Guru juga harus memberikan kesempatan pada murid untuk berkreasi, mengemukakan pendapat, dan berekspresi. Yang dapat segera saya terapkan di kelas antara lain, menerapkan pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Serta pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena sesungguhnya murid bukanlah kertas yang kosong. Guru bertugas untuk menuntun, membantu, dan mengarahkan murid agar mereka bisa tumbuh dan kembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat demi kemajuan pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.